Ya, Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Yesus menjelang akhir hidupnya, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Para ibu, bapak, saudari, saudara terkasih, selamat pagi, berkah dalem. Saya bersama dengan Romo Sadana membuat semacam tradisi bersama untuk setiap ulang tahun tahbisan, yaitu misa bersama. Pokoknya misa bersama, walaupun misa sederhana, misa harian. Dan juga sebetulnya kami juga senantiasa diingatkan, karena warna liturgi kami setiap kali kami itu merayakan ulang tahun tahbisan, warnanya selalu merah, karena tanggal 10 Agustus. Dan di situ tampak bahwa kami itu merasa diingatkan. Kalau warna liturgi hijau kan kami diingatkan supaya kami, warna hijau kan selalu masa biasa, warna menunjukkan biasa, berarti supaya kami jangan hanya menjadi imam yang biasa, gitu. Tetapi imam dengan warna merah berarti imam yang harus berani untuk mati. Dan betul memang angkatan kami sudah 5 yang mendahului. Angkatan novisiat maksudnya, angkatan novisiat. Ada 1 bruder dengan 4 imam yang sudah dipanggil Tuhan, angkatan kami. Sehingga kami tinggal berdua, maka kami diingatkan, sopo sik sing mati gitu. Baik, saudara terkasih, apalagi bacaannya juga sama sebetulnya. Bacaannya juga mirip di situ. Siap biji gandum itu kalau tidak jatuh dan mati, dia tetap 1 biji. Maka kami juga merasa bahwa kami harus siap untuk seperti itu. Seperti itu tuh seperti apa? Ya seperti pokoknya harus siap untuk memberikan hidup untuk demi pelayanan. Dan kalau kami misa bersama selalu diingatkan untuk dikuatkan, saling menguatkan satu sama lain. Jadi saya tidak tahu kalau Romo Anggras tidak tahu apakah punya tradisi seperti itu. Tidak punya tradisi seperti itu. Kalau demikian ibu bapak yang butuh didoakan lebih banyak adalah Romo Anggras. Jadi bukan kami berdua, karena kami berdua sudah punya tradisi untuk berdoa bersama, saling mendoakan satu sama lain. Dan nanti juga kalau dalam guyonan saya bersama dengan Romo Sadana itu pokoknya sopo sing mati dhisik gitu. Yang kasihan yang mati terakhir. Karena tidak ada yang mendoakan. Sedangkan kalau yang 5 teman kami yang sudah meninggal kan kami berdua tinggal yang mendoakan. Jadi yang mati terakhir orang mesti nyembayangke. Karena umat pun juga jarang menyembayangke romone. Rasani banyak, tapi sing nyembayangke kan jarang. Baik, saudara terkasih, kalau kita kembali ke bacaan Injil di sini, tampak bahwa barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Di situ kami selalu diingatkan bahwa kami harus merelakan diri untuk hidup dengan memberikan diri ini total. Supaya apa? Supaya rencana Tuhan itu bisa terlaksana. Sehingga kalau kami itu hidup hanya mau melulu mencari kesenangan sendiri, mencari kenyamanan sendiri, kami justru tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Karena yang kami wartakan adalah nama kami. Kalau kami yang mewartakan nama kami, maka ya percuma. Karena kami tidak ditabiskan untuk seperti itu.
Namun kami harus mampu untuk mewartakan Tuhan. Berarti kami harus melebur diri dengan firman Tuhan, melebur diri dengan rencana Tuhan, sehingga rencana Tuhan melalui diri kita itu bisa ditangkap oleh semua orang yang hidup bersama dengan kita. Itu sebetulnya tampak bahwa kita hidup itu bukan untuk diri kita, bukan egois, namun untuk yang lain. Kalau biji itu ditanam dan tetap menjadi biji, berarti tampak ego dia dalam hidup. Namun kalau mati berarti tampak dia mau melebur untuk supaya bisa dinikmati oleh banyak orang. Jadi biji ditanam, kalau dia mati dia bisa menjadi benih yang sungguh bisa menyuburkan dan dia bisa menghasilkan biji-biji yang lain yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, kalau demikian kami juga diingatkan, saya dan Romo Sadana diingatkan supaya kami bisa hidup untuk orang lain. Walaupun kami tetap membutuhkan kehadiran sesama, kehadiran imam yang lain. Jadi imam tidak bisa hidup sendiri pula, namun membutuhkan imam yang lain. Kalau tidak membutuhkan imam yang lain, kapan kami bisa mengaku dosa? Ngaku dosa ini karo sopo gitu ya. Ya dengan imam yang lain pula. Kalau nanti misalnya kami sakit, butuh minyak suci dari siapa? Dari imam yang lain pula. Jadi walaupun kami menjadi imam, kami harus diingatkan kembali bahwa hidup kami ini juga untuk yang lain dan membutuhkan yang lain pula. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, kalau dengan demikian, kita sebetulnya diingatkan, mampukah kita untuk tetap memelihara Tuhan di dalam diri kita. Kalau demikian pula, kami diingatkan untuk membersihkan diri sedemikian rupa supaya kami tetap ingat akan Tuhan. Saya mau tanya dulu kepada panjenengan, mandi panjenengan berapa kali sehari? Kalau mandi membersihkan tubuh berapa kali sehari? 2 kali sehari. Kalau membersihkan hatinya sehari berapa kali? Kan ini baru fisiknya. Fisik sehari 2 kali. Tapi dalemannya jeruan maksudnya hati ya. Berapa kali? Setahun pindo. Coba Anda bayangkan kalau Anda mandi setahun 2 kali gimana? Rasanya gimana? Gatel, terus apa mana? Kotor, terus apa lagi? Merasa bau sendiri ya. Kalau demikian, kenapa kita kok tidak merasa bau sendiri, tidak merasa kotor kalau hanya mengaku dosa kok setahun hanya 2 kali? Kenapa? Karena kemampuan kita untuk bisa memelihara hidup yang kekal supaya rela untuk memberikan hidup itu hanya untuk Tuhan kalau kita bisa membersihkan hati kita. Kenapa? Karena hati kita itu adalah tahta Allah. Kehadiran Allah ada di sana, bisa dirasakan. Sedangkan dunia ini sebetulnya adalah kalau kita menghidupi fisik kita. Bau yang enak itu kebutuhan untuk hidung kita. Sesuatu yang indah itu untuk mata kita. Musik yang indah, nyaman itu untuk telinga kita. Tapi kebutuhan hati apakah juga kita perhatikan? Kan semua yang ada di dunia ini adalah untuk kebutuhan indrawi kita. Maka kita kembali diingatkan supaya kalau kita egois ya kita memang tetap sebagai biji saja, kita hanya memenuhi aspek-aspek indrawi kita. Tetapi kalau kita berani untuk istilahnya itu memberikan diri total, berarti hati itu yang harus kita siapkan untuk kehadiran yang lain pula, terutama kehadiran Tuhan. Nah, dengan seperti itu warna merah itu ditampakkan oleh Santo Laurentius memberikan diri hanya melulu kepada Tuhan. Dia tidak sayang untuk memberikan nyawa bagi orang-orang yang misalnya mau dilayaninya. Maka ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita memang mau ikut Tuhan, maka fokus kita hanya melulu kepada Tuhan. Maka mari dalam hidup ini kita tata
tata sedemikian rupa supaya pikiran kita, hati kita, dan tindakan kita menunjukkan bahwa Tuhan hadir dalam hidup ini. Apakah sudah jelas? Bisa dilakoni? Bisa ngelakoni? Baik, kalau bisa ngelakoni, yang beruntung adalah Romo Sadana, karena umatnya akan adalah umat yang sungguh mampu untuk hidup dalam pelayanan bersama dengan Tuhan. Selamat merenungkan.